Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya, reporter Solikul Hasan. Nah, di sini saya akan menelusuri tentang moderasi beragama yang bertopik pada toleransi. Apakah masih relevan di masa kini? Maka ikutilah laporan kali ini bersama saya, Solikul Hasan. Pemirsa, kali ini saya bersama narasumber pertama yaitu Kiai Haji Sofirin, pemilik Pondok Al-Jazuri. Nah, ini udah pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda mendefinisikan batas antara keyakinan agama yang teguh dengan sikap menerima toleransi terhadap praktek dan ritual agama lain yang berbeda dari keyakinan Anda? Iya, eh, pertama dalam hal itu namanya dalam bahasan modern kita ini namanya toleransi beragama. Apakah ada hudud atau batas-batas dalam seseorang itu bertoleransi? Ada di dalam agama kita itu disebut sebagai akidah. Akidah itu akdun, artinya ikatan-ikatan kita dengan Allah. Dan ada sesuatu yang disebut dengan hablun. Hablun itu artinya tali kita dengan sesama kita. Dalam konteks kita bertoleransi itu sebenarnya ada wilayah yang usuliyah, itu yang tidak bisa ditolerir. Siapa? Kita kalau memiliki keyakinan tentang siapa Tuhan kita, kalau kita sudah berakidah sebagai seorang yang beriman pada Allah atau mukmin, maka ya seperti di hadis nomor berapa itu 2 ya dari Arba'in Nawawiyah ya, itu antas syahada alla ilaha illallah, ya Allah tauhid. Artinya tauhid. Tauhid itu adalah ajaran paling fundamental, paling usuli di dalam agama kita Islam. Tapi kita enggak kemudian mentolerir kalau ada di antara dari saudara atau teman kita, sahabat kita yang tidak mengakui keesaan Allah, kemudian kita ikut-ikutan menghargai karena pertemanan, itu tidak benar. Nah, yang dibenarkan itu apa? Di dalam hubungan kita itu seperti yang disebutkan Kanjeng Nabi, yang itu ada dalam satu nusulnya surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu Kanjeng Nabi satu waktu karena orang kafir Quraisy ini sudah dalam tanda kutip itu roda putus asa. Kenapa? Karena semakin dari semakin kuat ini pengaruhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pengikutnya semakin bertambah. Orang-orang kafir ini akhirnya berpikir memutar otaknya, kira-kira gimana ya biar kita ini ya, kalaupun orang-orang kita terpengaruh dan ikut ini ya tetap juga tidak lepas-lepas dari apa yang sudah menjadi nilai dalam keyakinan kita. Akhirnya diajak tukerannya apa? Muhammad, kamu dan pengikutmu nanti gimana kalau di hari ini nanti nyembah Tuhanku, nanti aku di hari ini ikut nyembah Tuhanmu, aku dan pengikutmu. Nah, terus langsung dikasih apa? Dikasih ketentuan tegas oleh Allah, turunlah qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang menyebut al-kafirun. Sebenarnya Nabi itu tidak punya lesan secara humanistik untuk menyebut orang yang tidak sama dengan keyakinannya sebagai orang kafir. Jadi istilah kafir itu tidak dari Nabi tapi dari Allah. Qul, makanya redaksinya itu katakan Muhammad, itu yang manggil itu Allah. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah itu. Yaitu adalah al-asnam wal ausan, para berhala yang jumlahnya 360 yang ada di sekeliling Ka'bah. Nabi saja saat sholat itu tidak pernah bisa menjangkau sampai ke dekat bangunan Ka'bah itu, di pinggiran dekat Safa Marwah itu. Nah, sebaliknya saya nggak akan bisa tidak akan ini perintah dari Allah, tidak boleh menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidu nama abid. Dan sama, kalian nggak perlu repot-repot kalau mau ikut-ikut sembah Tuhan yang aku sembah, kecuali memang kalian mau syahadatain, mau bersaksi tentang ketuhanannya, keesaan Allah,
dan kerasulan daripada yang Allah tentukan pada diriku sebagai utusan. Jadi hal-hal yang bersifat aqaidiyah itu tidak bisa ditoleransi karena itu adalah usul. Usul itu kayak fondasi. Mindah fondasi seperti rumah itu sama dengan memindah rumah. Nah, tapi kalau yang dipindah di kondisikan adalah yang bersifat kultural, kebudayaan, sosial, maka itu adalah sesuatu yang memang toleransi. Nah, hadis lain, Nabi juga melakukan jual beli dengan orang Yahudi. Nabi juga ketika ada orang Yahudi yang merasa tidak beruntung karena kondisi ekonominya, Nabi memberikan tasarruf di dalam bantuan filantropi. Jadi tidak hanya tasarruf dari sedekah itu hanya untuk orang Islam. Kecuali zakat, kalau zakat itu ada ashraf samaniyah. Tapi mekanisme untuk tasarrufkan harta umat Islam itu tidak hanya umat Islam ini mengeluarkan zakat saja, tapi ada sedekah, ada infak, ada hadiah. Pemirsa, kali ini bersama saya Solikul Hasan. Nah, di sini saya bersama narasumber yang kedua dengan nama siapa ya, Pak? Adrian, Oh, dengan Mas Adrian sebagai sekretaris Kelenteng Purbalingga, teman-teman. Nah, di sini Bapak, menurut Anda peran apa yang paling efektif dapat dimainkan oleh tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi aktif di tengah umat? untuk toleransi kita biasanya menekankan kepada umat terutama ya untuk saling menghormati, saling menghargai, terutama kan kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam perbedaan, baik suku, agama, budaya dan lain-lain. Jadi kita selalu menekankan kepada umat terutama ya untuk saling menghormati walaupun berbeda, walaupun mungkin sudah berbeda latar belakang dan lain-lain, kita harus saling menghormati. Dan di agama Konghucu sendiri kita juga lebih menekankan ke hubungan antar manusia. Jadi hubungan horizontal. Jadi bagaimana sih kita saling menghormati kepada mungkin yang lebih tua ya, kepada orang tua, kepada guru, terus kepada saudara-saudara kita yang berbeda latar belakang dan lain-lain gitu. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian dari narasumber kedua. Saya Solikul Hasan pamit undurkan diri. Toleransi beragama bukanlah sebagai pemisah antara manusia yang lainnya, tetapi toleransi sebagai jembatan antara kita untuk membangun agama yang lebih baik dan membaur antara manusia yang kita hormati. Sekian dari saya, Solikul Hasan melaporkan.